Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi tentang klasifikasi citra. Klasifikasi yang akan saya bahas yakni klasifikasi citra supervise atau klasifikasi terbimbing atau tersedia, dan klasifikasi citra unsupervised atau klasifikasi tidak terbimbing atau tidak tersedia. Nah, yang pertama, klasifikasi supervised atau terbimbing atau tersedia, proses pemilihan kategori informasi atau kelas yang diinginkan, kemudian memilih daerah latihan training sampel atau training sampel yang mewakili tiap kategori pada citra. Statistik yang diperoleh kemudian digunakan sebagai dasar untuk klasifikasi. Apabila kelas yang dipilih dapat dipisahkan secara spektral dan daerah latihan yang dipilih mampu mewakili seluruh rangkaian data, maka proses klasifikasi akan berhasil dengan baik. Software NV menyediakan beberapa metode untuk klasifikasi tersedia, antara lain Parallel Pipe, Minimum Distance, Mahalanobis Distance, Maximum Likelihood, Spectral Angle Maple, Binary Encoding, dan Spectral Informasi Divergent. Hal yang harus diperhatikan dalam metode tersedia adalah pemilihan region of interest. Selanjutnya, klasifikasi supervised terbimbing atau tersedia berupa jenis-jenisnya yaitu parallel pipe. Klasifikasi dengan menggunakan aturan keputusan sederhana untuk mengklasifikasi data multispektral. Batas keputusan merupakan dimensi dalam ruang data gambar. Kedua, minimum distance, yaitu teknik jarak minimum, menggunakan vektor rata-rata dan menghitung jarak dari setiap piksel yang diketahui oleh vektor rata-rata untuk masing-masing kelas. Ketiga, klasifikasi Mahalanobis, jarak arah pengklasifikasi sensitif yang menggunakan statistik untuk masing-masing kelas. Hal ini mirip dengan klasifikasi maksimum likelihood, tetapi menganggap semua kovarian kelas adalah sama dan karenanya merupakan metode yang lebih cepat. Semua piksel diklasifikasikan ke kelas region of interest, kecuali analisis menentukan ambang batas jarak. 4. Maksimum likelihood mengasumsikan bahwa statistik untuk setiap kelas di masing-masing band yang berdistribusi secara normal dan menghitung probabilitas bahwa setiap piksel yang diberikan milik kelas tertentu, kecuali jika analisis memilih ambang probabilitas, semua piksel diklasifikasikan. Kelima, Spectral Angle Mapper. Prinsipnya algoritma menentukan kesamaan spektral antara dua spektral dengan menghitung sudut antara spektrum, dan memperlakukannya sebagai vektor dalam ruang dimensi yang sama dengan jumlah band. Teknik ini bisa digunakan pada data reflektansi dikalibrasi relatif tidak sensitif terhadap pencahayaan. Keenam, Spectral Informasi Divergence, metode klasifikasi spektral yang menggunakan ukuran divergence untuk mencocokkan piksel untuk spektrum transferensi. Ketujuh, Binary Encoding, klasifikasi pengkodean biner dengan cara mengkodekan data dan spektrum n-member ke 0 dan 1. Semua piksel diklasifikasikan ke member dengan jumlah terbesar dari band yang cocok, kecuali jika analisis menentukan minimum match threshold. Dalam hal ini, beberapa piksel mungkin tidak diklasifikasikan jika tidak memenuhi kriteria. Selanjutnya, klasifikasi unsupervised atau klasifikasi terbimbing atau tersedia. Klasifikasi ini menggunakan algoritma yang mengkaji sejumlah besar piksel yang tidak dikenal, kemudian membagi ke dalam sejumlah kelas berdasarkan biasa nilai citra yang ada.
dengan anggapan bahwa nilai di dalam suatu jenis tutupan tertentu seharusnya saling berdekatan pada ruang pengukuran. Sedang pada data kelas yang berbeda harus dapat dipisahkan dengan baik secara komparatif. Kelas yang dihasilkan di sini adalah kelas spektral. Software NV menyediakan dua metode dalam klasifikasi tak tersedia, yaitu ISO data dan K-means. Selanjutnya, klasifikasi supervised terbagi dua macam, yaitu ISO dan K-means. ISO data metode ini dilakukan dengan mengklasifikasikan kelas secara merata. Setiap piksel diklasifikasikan ke kelas terdekat. Setiap interaksi akan dikalkulasi ulang dan mereklasifikasi piksel ke bentuk baru. Memisah kelas, menggabungkan dan menghapus dilakukan berdasarkan parameter input. Kedua K-means hampir serupa dengan metode ISO data. Bedanya dengan menggunakan metode ini, analisis mengharuskan untuk memilih jumlah kelas yang berlokasi di data. Kemudian sistem akan mengelompokkan data ke dalam kelas kelompok yang telah ditentukan. Selanjutnya, metode registrasi image to image. Dalam beberapa kasus yang dibutuhkan adalah penyamaan posisi antara satu citra dengan citra lainnya dengan mengabaikan sistem koordinat dari citra yang bersangkutan. Penyamaan posisi ini kebanyakan dimaksudkan agar posisi piksel yang sama dapat dibandingkan. Dalam hal ini, penyamaan posisi citra satu dengan citra lainnya untuk lokasi yang sama sering disebut dengan registrasi dibandingkan dengan rektifikasi. Registrasi ini tidak melakukan transformasi ke suatu koordinat sistem. Registrasi citra ke citra melibatkan proses georeferensi apabila citra acuannya sudah digeoreferensi. Oleh karena itu, georeferensi semata-mata berubah sistem koordinat pada citra, sedangkan grid dalam citra tidak berubah. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.